Akhirnya babak 8 besar Liga Champions usai sudah, di mana pada akhirnya terdapat 4 tim yang berhak melaju ke semifinal. Mereka adalah Real Madrid, Chelsea, PSG, dan Manchester City. Tentu keempat tim tersebut bisa melaju ke semifinal dengan cara yang tidak mudah. Chelsea misalnya sempat kalah di leg kedua di kandang sendiri dari Porto. Hal yang sama juga dialami PSG dari Bayern Munchen. Real Madrid harus bertahan mati-matian dari gempuran serangan Liverpool. Sedangkan Manchester City bahkan sempat tertinggal dari Borussia Dortmund. Intinya, keempat tim ini sudah yang terbaik dan membuat semifinal Liga Champions nanti bakal menarik. Dengan fakta kalau PSG bakal bertemu dengan Manchester City dan Chelsea versus Real Madrid, tentu menarik untuk membedah kekuatan masing-masing klub. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas peta kekuatan 4 tim terbaik Liga Champions 2020-2021. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama, PSG. Pertama kita mulai dari PSG yang secara heroik berhasil menyingkirkan Manchester United, Barcelona, dan Bayern Munchen dalam perjalanannya menuju semifinal. Sisa-sisa pengalaman saat bermain di final musim lalu rupanya masih ada. Mental juara membuat PSG sangat kompak dan rasa penasaran menjadikan mereka sangat kuat. Apalagi PSG kini ditangani oleh pelatih jenius seperti Mauricio Pochettino. Taktik dari Les Parisiens pun bakal semakin kaya. Terbukti saat menyingkirkan Barcelona dan Bayern Munchen, PSG ternyata bisa disulap oleh Pochettino jadi tim yang sangat mematikan saat serangan balik. Kunci kekuatan PSG sebenarnya bukan di Kylian Mbappe saja, melainkan Neymar. Neymar mendapatkan peran baru sebagai playmaker dan tampaknya itu bisa dijalankan dengan baik. Melihat calon lawan adalah Manchester City, tentu tak akan mudah bagi PSG. Tapi Pochettino punya pengalaman menyingkirkan Pep Guardiola di Liga Champions. Number 2. Yang kedua, Manchester City. City sendiri pada akhirnya berhasil memutus kutukan melaju hingga ke semifinal Liga Champions. Sayang, Manchester City bakal dihadang oleh PSG yang benar-benar menjadi calon kuat juara. Menyingkirkan juara bertahan adalah alasan mengapa PSG sangat difavoritkan. Apalagi biasanya tim yang juara adalah mereka yang mampu mengalahkan Bayern Munchen. Namun Manchester City tidak boleh diremehkan. Dengan keadaan skuad yang sangat merata hingga lapis kedua, membuat Manchester City tampak tak ada celah. Satu-satunya kendala Manchester City hanya ada pada penyakit overthinking Pep Guardiola saja. Seperti yang terjadi pada musim lalu saat melawan Lyon, Guardiola overthinking dengan membuat Manchester City mencoba taktik rumit yang berujung blunder. Kesimpulannya, Manchester City bisa saja tersingkir kalau Pep Guardiola overthinking lagi. Tapi Pep adalah pelatih yang jenius, tentu dia akan belajar dari kesalahan. Number 3. Yang ketiga, Real Madrid. Tanpa disangka meski tak membeli pemain baru, Real Madrid tetaplah Real Madrid. Dengan skuad yang ada, mental juara Liga Champions memang tidak bisa bohong. Real Madrid berhasil melewati semua ujian hingga bisa ke semifinal. Padahal sejak babak grup, langkah Real Madrid tidaklah mudah karena sudah langsung dihadapkan calon juara Serie A Italia, Inter Milan. Di fase gugur, giliran Atalanta dan Liverpool yang jadi korban keganasan Real Madrid. Dari materi pemain, kunci Real Madrid bertumpu pada 3 poros, yaitu Sergio Ramos di belakang, trio Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric di tengah, serta Karim Benzema di serangan. Ketiga poros itu sudah bekerja bagaikan mesin, tidak perlu taktik ribet. Yang terpenting bagi Real Madrid adalah bagaimana meraih kemenangan dengan cara apapun, termasuk bermain bertahan total. Harus diakui secara taktik, Real Madrid mungkin yang paling tidak spesial di antara 4 tim. Tapi mental Los Blancos adalah yang terkuat, itulah yang terpenting. Number 4. Terakhir, yang keempat, Chelsea. The Blues sebenarnya tak serta-merta jadi tim terlemah di antara 4 kontestan Liga Champions.
Memang hanya Chelsea saja semifinalis Liga Champions yang di luar 3 besar di liganya. Tapi materi pemain Chelsea sebenarnya sangatlah berlimpah akibat aktivitas belanja gila-gilaan. Apalagi Chelsea kini dilatih oleh Thomas Tuchel yang nyaris membawa PSG juara Liga Champions musim lalu. Jadi, meski skuad Chelsea terbilang baru dan minim pengalaman, seharusnya itu bisa diakali oleh Tuchel yang sangat berpengalaman. Apalagi secara materi, Chelsea dihuni sejumlah pemain bintang yang mungkin belum bisa mekar, seperti Timo Werner dan Kai Havertz. Kesimpulannya, Real Madrid terbaik dalam hal mental. PSG adalah sangat lapar dan penasaran. Manchester City kaya taktik berkat Pep Guardiola. Sedangkan Chelsea punya materi pemain bagus. Jadi keempatnya nyaris seimbang dan Chelsea bukanlah yang terlemah.